Halo sahabat-sahabat Yesus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar proses penyusunan kitab suci Perjanjian Lama. Proses yang begitu panjang dan tidak sekali jadi. Dan untuk mempelajarinya juga butuh waktu yang tidak sedikit. Tetapi di dalam pembelajaran ini kita hanya mempelajari secara garis besar saja. Kita hanya melihat kronologinya. Dengan mempelajari tema ini, kita diharapkan untuk bisa menjelaskan secara garis besar proses penyusunan kitab suci Perjanjian Lama. 1. Antara tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman Bapak-Bapak Bangsa. Dan Bapak-Bapak Bangsa dalam kitab suci Perjanjian Lama itu kita kenal Abraham, Ishak, dan Yakub. Periode ini adalah periode awal sejarah bangsa Israel, mulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Dalam tahun-tahun inilah bapak-bapak bangsa itu hidup. Sebagian kisah bapak-bapak bangsa ini tersimpan di dalam Kejadian bab 12 sampai dengan bab 50. Kisah ini kemudian diteruskan secara lisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Antara tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Dalam periode ini, kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir, perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai perjanjian Sinai. Kisah-kisah tersebut juga masih disampaikan secara lisan. Kemungkinan sekali 10 perintah Allah dalam rumusan yang pendek itu sudah mulai ditulis pada masa ini sebagai pedoman hidup. 3. Antara tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Pada masa ini terjadi perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Dalam periode ini, bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua. Dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah para tokoh itu diberi gelar hakim. Hakim-hakim itu antara lain Deborah, Simpson, dan sebagainya. Di samping cerita, pada masa ini juga sudah terdapat beberapa 4. Antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Periode ini disebut periode raja-raja. Pada periode ini, bangsa Israel memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Mereka mulai menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, yang kemudian digantikan oleh Raja Daud dan diteruskan oleh Raja Salomo yang adalah putra Daud. Pada masa ini, bangsa Israel menjadi cukup terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pada zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo, bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama itu mulai ditulis. Misalnya, kisah penciptaan manusia. Manusia jatuh dalam dosa dan akibatnya. Bapak-bapak bangsa, kisah para raja, beberapa bagian Mazmur, dan hukum-hukum. 5. Antara tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi. Periode perpecahan Israel.
Sesudah Raja Salomo wafat, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara atau Israel dan kerajaan selatan atau Yuda. Kerajaan utara itu hanya berlangsung sampai tahun 722 sebelum Masehi. Pada periode ini dilanjutkan dengan penulisan kitab-kitab suci Perjanjian Lama yang melengkapi cerita-cerita kitab Taurat Musa serta beberapa tambahan hukum. Di samping itu, pada periode ini muncul pewartaan para nabi dan kisah para nabi seperti Elia, Elisa, Hosea, dan Amos. Beberapa bagian pewartaan para nabi pun mulai ditulis. Pada masa ini, beberapa hukum perjanjian itu mulai diterapkan dan ditulis. Kita dapat membacanya dalam kitab Ulangan. 6. Antara tahun 722 sampai tahun 587 sebelum Masehi. Pada periode ini, kerajaan Yehuda masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Kerajaan Yehuda atau Yuda itu masih tetap berdiri kokoh sampai akhirnya mereka dibuang ke Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada masa ini, beberapa tradisi tertulis tentang kisah bapak-bapak bangsa itu mulai disatukan. Demikian juga dengan pewartaan para nabi itu mulai ditulis dan sebagian diteruskan dalam bentuk lisan. Pada masa ini juga muncul tulisan tentang sejarah bangsa Israel, beberapa bagian dari Mazmur dan kitab Amsal. 7. Antara tahun 586 sampai 539. Ini periode pembuangan Babilonia. Orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Yuda itu hidup dalam pembuangan di Babilonia selama kurang lebih 50 tahun. Pada masa ini, penulisan kitab sejarah itu dilanjutkan. Muncul pula tulisan yang kemudian kita kenal dengan kitab ratapan. Demikian pula halnya dengan nabi-nabi. Pewartaan para nabi sebelum pembuangan ke Babilonia itu mulai ditulis pada masa ini. Pada periode ini juga muncul para imam yang menuliskan hukum-hukum yang sekarang masuk dalam kitab Imamat. 8. Antara tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Sesudah pembuangan Babilonia, bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babilonia. Pada masa ini, kelima kitab Taurat itu telah diselesaikan. Juga kitab-kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan Raja-Raja sudah ditulis. Kitab-kitab para nabi pun sudah banyak yang diselesaikan. Dari ratusan nyanyian, akhirnya dipilih 150 Mazmur yang kita terima sampai sekarang. Pada masa ini muncul pula beberapa tulisan kebijaksanaan. 9. 2 abad terakhir. Pada masa ini ditulislah kitab-kitab seperti Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1 dan 2 Makabe, Sirat, dan kebijaksanaan Salomo.
Perjanjian Lama itu dipergunakan untuk membedakan dengan Perjanjian Baru. Dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah itu dibuat dengan perjanjian, yang dalam Perjanjian Lama pihak manusia diwakili oleh bangsa Israel, terutama para pemimpin mereka. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia. Dan dari pihak manusia, Allah hanya menuntut kesetiaan. Secara garis besar, kitab suci Perjanjian Lama itu memuat dua bagian besar, yakni kitab prasejarah dan kitab sejarah. Kitab prasejarah mulai dari kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel. Kita dapat temukannya di dalam Kejadian bab 1 sampai bab 11. Sedangkan kitab sejarah itu mulai dari Abraham yang hidup sekitar tahun 2000 atau 1800 sebelum Masehi sampai menjelang kedatangan Yesus Kristus.